hijaunya juga bagus dan kinclong gitu. Empetan gitu. Jadi patah, ya udah biarin aja, baru dia pecah tuh. Ya. Tuh. Hai Sobat Anggrek, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Pada video ini saya mau ngomongin mengenai daun anggrek bulan ya. Jadi aku mau kasih lihat nih daun anggrek bulan yang sehat, kemudian yang kuning, yang layu, kok begini, kok begitu. Aku mau berbagi pengalaman, ikuti videoku sampai selesai ya. Daun anggrek bulan, aduh gelap, yang sehat ya. Dia tegak gitu, kenceng, tebal, padat. Aku pindahin dulu deh. Ya, nih hijaunya juga bagus dan kinclong gitu. Ini kok lengket deh. Kena hama lagi. Ini kutu sisik loh guys, tuh. Dia menyerap sari-sari ini daun anggrek ya. Udah berapa kali kutemuin, ada lagi dipites aja. Tuh. Mana tisu sih? Ntar aku break dulu ya. Nah, jadi begini ya daun anggrek bulannya yang bagus. Tuh. Kencang dia. Ya. Dan tebal. Ya. Kemudian daun anggrek bulan yang ini nih. Tuh. Ya. Ini ya ujungnya pecah ya. Ini karena trauma, jadi di tempat yang tadi itu ya, supaya bagus pengaturannya karena 3 pot aku taruh di situ gitu ya, jadinya diempet-empetin kena jendela gitu, jadinya tertekan gitu ya tiap hari gitu berulang-ulang, akhirnya jadi begini, rusak ya. Sama, lihat deh sebelah sini tuh ya, tuh empetan gitu. Jadi patah, ya udah biarin aja kering, nggak kenapa-napa ya. Tuh ya, termasuk kalau yang pecah. Ini ada nggak ya pecah? Nih kayak begini ya. Misalnya bagus gitu ya, tapi pecah terbelah begitu ya. Kayak begini. Nih. Ini daun baru dia pecah tuh. Ya. Tuh. Ya. Kayak begini. Nah, ini bisa karena trauma. Awalnya kan ku taruh di situ biar kena matahari pagi, tapi nggak terlalu panas banget. Soalnya kalau di sini kepanasan banget, waktu itu belum numbuh akarnya kayak begini, ya. Jadi anak-anak main di sini, ya mungkin kena mainannya gitu ya. Daun anggrek yang terbelah begini karena kepanasan, ya. Ditaruh di tempat yang terlalu panas banget, jadinya begitu pecah. Nah, kemudian penyiramannya. Jarak penyiraman yang terlalu lama gitu, kadang siram teratur tapi lebih sering nggak teratur gitu, misalnya seminggu sekali, kadang 10 hari sekali, karena saya di 4 musim ya, jadi nggak siram anggreknya tiap hari kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia misalnya siram 2 hari sekali, kemudian berikutnya siram 3 hari 4 hari sekali, kemudian ada yang tiap hari. Nah, jadi nggak teratur. Nah, itu bisa menyebabkan daun anggrek bulannya pecah begini. Kemudian kalau anggrek bulannya baik-baik aja, akarnya bagus, banyak daunnya bagus ya, numbuhnya bagus gitu ya, tapi kenapa ada yang pecah-pecah juga anggrek bulannya? Nah, itu ya katanya kalau terlalu banyak dikasih vitamin B1 ya, yang bermerek. Itu bukan dari air cucian beras, tapi yang kimia, yang bermerek gitu ya. Nah, waktu itu ada di forum gitu, ini anggrek bulanku bagus banget deh, nggak ditaruh di tempat panas, pokoknya semuanya bagus, tapi kenapa daunnya pecah? Nah, terus ada yang bilang itu mungkin karena kebanyakan dikasih vitamin B1 gitu ya. Nih daun anggreknya terbelah. Lanjut lagi mengenai daun anggrek. Nah, ini trauma lagi tuh ya, trauma ini keganjel atau kena tendang. Jadi udah aku pindahin di sini deh, nggak taruh di kolong bangku lagi gitu ya. Kemudian daun anggrek, ngomongin daun anggrek bulan lagi, kena hama ya, spider mites.
Tuh, dia jadi awalnya itu bercak-bercak putih, keperakan di bagian atas, tapi diserangnya digigit sama spider mite atau tungau merahnya itu dari bagian bawah. Aku kasih lihat yang lain. Nih anggrek bulan yang variegata yang baru ku treatment minggu lalu. Mana dia bekas gigitannya? Dia lagi berbunga loh, tuh spike kedua. Tuh dia keperakan gitu, tandanya kalau digigit tungau. Aduh kenceng banget ini daunnya, tebel. Aku mau kasih lihat gitu. Apa ya? Kasar warna keperakan. Ah, susah banget deh. Nah, ini nih. Tuh. Kelihatan ya? Tuh, grendel-grendel gitu keperakan. Jadi udah ku treatment ya pakai alkohol, ku basahi tisu gitu, terus ku lap pakai kain juga bisa. Kemudian kalau nggak ada alkohol pakai hidrogen peroksida juga bisa. Kalau nggak ada lagi pakai cairan pencuci piring yang ada jeruk nipisnya gitu. 1 sendok teh campur 1 liter air, terus basahi kain dilap ya. Jadi supaya spider mites-nya atau tungau merahnya itu mati gitu ya. Nah tapi yang udah jelek begini daunnya nggak bisa balik mulus kayak begini lagi, tapi paling enggak itu spider mites-nya enggak tersebar ke daun yang lain. Karena ya kalau telat lihat dia dalam waktu seminggu itu bisa bertelur dan banyak banget ya. Jadi kalau telat lihat item-item kayak yang daun anggrek yang tadi itu, nah itu awal tahun 2021 ini yang tadi tuh yang besar daunnya itu aku telat lihat, jadi sampai separuh itu kehitaman. Ya udah aku buang, jadinya aku gunting ya gitu ya. Nah kalau yang ini anggrek bulan variegataku udah tahun ketiga aku rawat, belum ada daun tuanya. Yang paling bawah itu yang copot, jadi tiap tahun numbuh 2 sampai 3 ya. Ini aja nih udah 3, 1 nih numbuh lagi, dan ini aku taruh di ruang tamu. Di sini tempatnya hangat, dapat sinar matahari pagi, tapi karena udah musim panas jadi aku pasang hordeng biar nggak terlalu panas banget masuk sini ya. Kemudian ini yang seedling anggrek bulan. Lihat. Kalau seedling sampai remaja ya, pakein sistem semi hidro itu, jadi ada cadangan air di bawahnya karena dia kalau masih kecil nggak tahan lama kalau kering gitu. Nah, kalau dia selalu basah, lembab ya, nggak becek, dia akan numbuh akar baru tuh. Ya. Daun baru juga numbuh ya. Ini dapat matahari pagi di sini. Kemudian yang ini tadinya ini udah hampir mati, ini udah 5 tahunan ku rawat, ini udah jadi kayak baru lagi ya. Tapi ini pasangannya yang daun yang anggrek bulan yang gede banget itu tadi udah 5 tahun, dan kemudian tahun 2019 dia dehidrasi parah banget waktu aku ke Indonesia karena suamiku siramnya tiap 2 minggu sekali kan. Si suami nggak ikut ke Indonesia gitu ya. Anggrek-anggrekku disiram tiap 2 minggu sekali, ya udah kekeringan ya. 6 bulan ku rawat, setelah aku pulang nggak bisa, jadi udah pakai segala macem ku lakuin deh, nggak bisa. Ku buang semua daun-daunnya, sisain 2 sampai numbuh daun baru lagi, ku buang lagi yang lama, dan sekarang udah bagus, udah cakep lagi tuh, udah kinclong lagi, udah numbuh daun baru, dan akarnya juga tuh ya. Nah kalau anggrek bulan subur, lihat akarnya banyak subur, ntar dia numbuh daun baru. Jadi jangan dilihat berbunga gitu ya. Kalau kalian baru rawat anggrek bulan terus nonton video-video YouTube gitu ya, termasuk yang aku juga pernah dikomenin lagi nyiram anggrek, subur apanya, daun semua. Nah, buat kalian yang mengira anggrek itu subur dinilai kalau tumbuh bunganya, keluar bunganya, salah guys ya. Karena bunga ini dia bonus ya, bonus buat kita yang merawatnya. Nah bisa berbunga juga kalau anggreknya stres ya, dia karena sekarat stres keluar bunganya ya. Lihat daunnya menguning, kena sunburn, keriput, layu, menjuntai gitu ya. Daun barunya juga nggak karu-karuan, numbuhnya jelek gitu ya, sekarat. Ini harus dibongkar media tanamnya gitu ya. Nah yang ini anggrek bulan biruku, ini anggrek suntikan guys, disuntik di sini tuh
Sebelah sini disuntik, sebelah sini disuntik ya. Udah pernah aku bikin video tersendiri, emang cakep sih birunya, tapi suntikan nanti kalau udah tahun depan dia akan balik putih. Nah ini bagus daunnya, kenceng, tebel ya, tegak tuh ya. Aku kasih lihat akarnya tuh, akarnya dia kalau masih hijau gini biarin dulu 1-2 hari, jangan disiram, ntar anggrek bulannya ngambek. Dia soalnya sukanya disiram kalau akarnya udah kering. Kalau masih hijau begini akarnya, tandanya belum butuh air. Kalau udah abu-abu baru butuh air ya. Kayak ini, coba ini udah abu-abu belum? Soalnya aku siramnya sih seminggu sekali ya, karena rawat indoor. Nah ini udah mulai abu-abu nih akarnya. Nah udah bisa disiram ntar. Nah kalau yang ini dia bermasalah, nggak kelihatan lagi akarnya. Kuduga udah pada busuk di dalam, makanya kayak begitu. Ini nih sengsara ya, daunnya lemes begini. Terus udah ada bat blast juga, layu sebelum mekar tuh ya, karena anggreknya sekarat. Anggrek bulan biasanya tiap tahun itu numbuh antara 1-3 daun. Normalnya sih kalau punyaku ya itu 2-3. Kalau yang ini malah udah 3 ya, udah 3 ya. Ini udah bolak-balik juga ini udah tahun ini, lupa deh aku, ini daun baru loh, daun baru juga. Nah ini daun baru juga, sebelah sini pojok tanamanku. Nah ini yang pakai air merawat anggrek semi hidroponik. Nah tuh, ini daun barunya cakep, kenceng. Ini juga tebal banget. Nah ini nggak aku potong, nggak aku buang batangnya karena aku lagi kasih pasta keki, kurang sang untuk keluar bunganya lagi, nggak tahu deh. Aduh masih kecil banget, nggak kelihatan. Aku bikin di video terpisah tuh. Nggak kelihatan ya guys, tuh akar-akarnya. Nah ini sistem hidroponik, semi hidroponik ya. Aku pernah pakai full WCO, nggak berhasil guys, akarnya jadi pada hitam-hitam. Nah pakai semi hidroponik, dalam waktu sebulan udah pada numbuh akar baru ya. Ntar balikin lagi ke situ ya. Nah di sini dapat matahari pagi, terang banget di sini. Nah ini anggrek bulan juga, ini apa ya, Amboinensis. Nah ini daun baru mengkilat ya, tuh akar baru. Ini masih remaja, setahun lagi baru akan berbunga. Kalau spesies di Jerman ini anggrek mahal ya, di Indonesia mah terjangkau deh ya. Ini beli apa, seedling anggrek macam-macam. Paphiopedilum, Phragmipedium, anggrek bulan, anggrek botolan kalau di Indonesia namanya tuh di bawah tuh. Aku kasih lihat deh sedikit. Ya. Tuh. Belum ada waktu mau tanam. Kalau dilihat masih baik-baik aja dan belum numbuh sampai tutupnya, biarin aja. Soalnya dia makanannya ada di situ. Oke. Macam-macam. Spesies yang ku beli nih, 3-3-nya anggrek bulan spesies. Tuh, jadi begitulah ya mengenali daun anggrek bulan ya. Kalau suka dengan videoku kasih like, yang subscribe dan share videoku membuatku bahagia. Sampai jumpa di tema anggrek kebun Mak Benyamin berikutnya. Bye.